Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Terlalu panjang saudara, saya sudah baca duluan. Maka saya mau katakan, ketika Samaria dikepung oleh Raja Aram dan tentaranya, terjadilah kelaparan hebat di kota itu. Saat itu ada 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang kota itu dan sedang membicarakan 3 keputusan yang harus mereka pilih. Sebab jika tidak, mereka akan mati kelaparan. Saya baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Yang pertama, jika masuk ke dalam kota, saat di dalam kota juga ada kelaparan, mereka akan mati. Yang kedua, jika diam saja di gerbang pada saat mereka tidak punya makanan, mereka pun akan mati. Yang ketiga, jika menyeberang ke perkemahan tentara Aram, mereka masih punya kemungkinan hidup. Tetapi dengan catatan, jika orang Aram membiarkan mereka hidup. Tetapi jika tidak, mereka pun akan mati. Ini sebuah dilematis yang luar biasa. Nah, mereka harus segera mengambil keputusan. Apakah mereka mundur, berdiam, atau maju? Mereka harus segera mengambil keputusan, atau mereka akan mati kelaparan. Mundur ke dalam kota atau diam di depan pintu gerbang, jelas mereka akan mati. Hanya ada satu pilihan yang masih memungkinkan untuk mereka hidup, yaitu menyeberang ke perkemahan orang Aram. Ketika mereka menyeberang, ternyata perkemahan itu sudah kosong, sebab Tuhan telah berbuat sesuatu yang ajaib. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat, yaitu mengacaukan perkemahan itu. Kalau sudah baca di ayat 6, sehingga mereka dapat makan dan minum dan tetap hidup. Haleluya, puji Tuhan. Setelah itu mereka memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang kota itu apa yang telah terjadi, sehingga seluruh kota itu terluput dari kelaparan. Saudara, keputusan atau sikap itu bukan hanya menyelamatkan mereka, tetapi seluruh penduduk Samaria diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kejadian itu adalah gambaran kehidupan kita di dalam Kristus. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan dilema karena ada problema kehidupan yang mendesak hidup kita. Baik dalam pernikahan, pekerjaan, juga dalam pelayanan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita mundur atau lari dari problem, kita hanya diam saja atau pasrah dengan problem, atau kita tetap maju untuk mengatasi problem. Saudara, memilih dari 2 pilihan pertama hasilnya sama saja, yakni kehancuran. Tentu Allah tidak akan berkenan jika kita tidak percaya dan mengundurkan diri. Allah mau kita memilih yang ketiga. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan siapa tahu berhasil, tetapi dengan keyakinan penuh, dengan iman percaya, bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu saudaraku yang kekasih,
ambillah keputusan untuk maju bersama Tuhan. Maka kita akan melihat pemulihan, kemenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari 4 orang kusta yang mengambil sikap. Dari sikap mereka, keputusan yang mereka ambil menyelamatkan banyak orang. Seringkali juga kami diperhadapkan dengan sebuah problema dan itu menimbulkan dilematis bagi kami. Tetapi kami belajar untuk mengambil keputusan maju bersama Tuhan. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.